Halo Rovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Hyundai Creta dengan tipenya adalah tipe tertinggi. Nah, tipe tertinggi ini bisa juga dikatakan adalah special edition atau orang menyebutnya adalah Alpha. Tapi tidak hanya istilahnya kereta yang seperti biasa, karena kita akan lihat lebih detail dan sekilas aja kalau kita perhatikan di sini, ini warnanya benar-benar adalah warna spesial atau color, special color yang warnanya adalah black matte kalau dari pihak Hyundai menyebutnya. Dan di sini kalau kita lihat sekilas ya, tampangnya ini benar-benar gagah banget. Dan karena memang ada lampu di bagian atas saja tidak terlihat warna hitam. Dan black matte ini tidak hanya di bagian depan, samping, semua belakang, dan bahkan sampai di bagian dalam juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat atau kita ulas secara detail di bagian mana aja yang terjadi perubahan-perubahan. Dan tentunya untuk warna ini adalah warna dasar atau warna asli dari pabrik. Kalau ketika Anda mungkin memiliki mobil lain atau mungkin yang kereta sebelumnya, Anda menginginkan warna seperti ini, pastinya dengan cutting stiker dan sebagainya. Kalau ini benar-benar real dari pabriknya, dengan kualitas sudah pasti yang tidak diragukan dari kualitas catnya, kemudian warantinya, juga semuanya benar-benar sesuai dengan standar pabrik. Nah, dari segi dapur pacu dengan mesinnya di 1500 cc, unit kereta ini tentunya salah satu ya, yang lebih daripada powerfulnya dibandingkan dengan komputer lainnya. Tenaga yang dihasilkan di 115 PS dengan torsi di 144 Nm. Yang kita bisa lihat ya, dari mesinnya menggunakan 4 silinder, tentunya sudah menggunakan teknologi terbaru dari Hyundai. Dari transmisinya sendiri menggunakan IVT, dan mesinnya sudah menggunakan di Hyundai Smart Stream ya, dengan mesin yang terbaru, dengan performa terbaru yang dihasilkan, komponen-komponen part yang diracik sedemikian rupa menjadikan unit kereta ini jauh lebih di atas rival-rivalnya. Dan tentunya ketika Anda memiliki unit ini juga dari Hyundai Creta ini, dalam segi after sales-nya itu yang paling utama. Yang dimana kalau dengan mesin di 1500 cc ini Anda bisa menggunakannya yang biasanya di komuter lain itu 6 bulan sekali sudah servis. Maka dengan adanya Hyundai Creta ini Anda bisa menggunakan Hyundai Creta dengan aman, dengan santai, dengan servisnya di setahun sekali. Bahkan dari sekiranya ada beberapa part yang tentunya itu bisa di cover selama di 4 tahun. Nah, untuk jasa servisnya sampai dengan 5 tahun itu masih gratis. Itu tidak Anda temukan di beberapa komuter lainnya dan tentunya Anda dapatkan di sini. Nah, detail lainnya juga kita bisa lihat nih. Dari komponen mesinnya, peletakannya di bagian tengah ini rapi. Ada beberapa cover yang kami sangat suka ya. Di sini ada cover-covernya dengan model karbon di bagian sini. Jadi mesin itu benar-benar tertata rapi, tidak mudah gampang kena kotoran dan sebagainya. Bahkan di bagian perkabelan juga, yang wiringnya di sini ini paling dominan dan paling rentan terhadap misalkan ini adalah kelistrikan, itu paling berbahaya. Ini juga di cover dengan baik di bagian sini. Dan di sini juga ada covernya full ya di bagian ujung sini. Ini ada cover nih. Dari ujung sampai dengan di bagian sini ini benar-benar tercover dengan baik. Sampai di bagian bawah juga sama. Artinya di sini sudah tidak ada ruang kosong atau celah kosong ketika ada kucing masuk, ini aman. Karena kalau kita lihat detail di bagian bawah, ternyata juga ada cover full di bagian bawah. Kalau kita perhatikan di sana ya. Itu covernya full, jadi tidak ada celah ketika ada kucing masuk, tidak bisa lagi. Atau benda-benda yang lain ya, benda-benda liar. Dan memang tidak perlu lagi kita menambah hal apapun di bagian mesin karena semua fitur sudah ada di bagian sini. Baik dari segi dapur pacu, sistem safety, ABS EBD semuanya sudah tersematkan, maka tidak perlu lagi Anda menambah beberapa tambahan-tambahan lain. Nah, ini contohnya ada ABS EBD di bagian sini. Nah, dan detail lainnya ya, di bagian atasnya juga yang pastinya menggunakan durability bahan-bahan yang dipakai ini bukan yang bahan yang kualitas biasa. Dari suara aja kita bisa perhatikan dan kita dengarkan. Benar-benar bahan yang dipakainya kokoh semuanya. Kalau kita pegang aja di bagian sini dengan menggunakan satu tangan, ini terasa cukup berat banget ya. Jadi benar-benar bahan yang dipakai durability-nya oke semuanya. Nah, untuk di bagian atas sana, kita perhatikan di kanan kirinya itu ada kayak model tonjolan, itu adalah roof rail-nya di bagian kanan maupun kiri ya. Itu rapi ya roof rail-nya. Kemudian di bagian sini tersematkan juga ada radar. Nah, radar ini yang sudah kita tahu bersama ya, adalah sistem safety atau dari Hyundai sendiri menyebutnya adalah Hyundai Safety Sense. Artinya banyak sekali fitur, misalkan kayak misal ada tabrakan dari depan, maka dia akan secara otomatis akan melakukan pengereman dari samping, belakang juga iya. Dan mungkin ketika Anda berjalan yang lebih tepatnya adalah di jalan tol, maka secara otomatis akan terselamatkan Anda ketika menggunakan fitur-fitur ini. Dan radar itu juga tidak hanya seperti itu aja yang dimiliki. Intinya adalah radar ini berfungsi sebagai sistem keamanan dari Hyundai yang Anda miliki. Nah, tidak hanya di situ, kita turun lagi bawah. Di sini kita juga bisa perhatikan ada wipernya, dan wiper ini kategorinya adalah kelasnya di hybrid. Tidak hanya wiper yang murahan ya, ini juga berkualitas. Dari sini aja kita bisa perhatikan ya, kalau yang konvensional dia besi, yang mungkin kalau besi itu bisa berkarat. Itu sudah pasti sih lama-kelamaan berkarat. Atau yang frameless, yang istilahnya dari karet semuanya, maka dia tidak akan mudah tertekan ke bagian kaca dan tidak rata. Kalau ini benar-benar hybrid. Yang intinya di sini adalah kombinasi dari karet
Kemudian di bagian sininya juga ada berupa istilahnya plastik, dan di sini juga ada sematkan, ada ya bisa dikatakan adalah sebagai air circulation. Jadi sebagai bahasa tekniknya kalau ada angin itu akan lewat daripada sini. Nah, jadi tidak akan menghambat pada saat dia dilakukan pergerakan atau difungsikan. Nah, ini frameless. Kemudian di bagian sini juga, walaupun kita lihat detail ya, di bagian sini ada lubang yang sangat cukup besar. Jadi ketika ada air masuk ke bagian sini, maka tidak akan terbuang keluar dan sebagainya. Dia langsung masuk ke bagian bawah sini. Nah, kalau kita lihat ya, ini secara tekniknya seperti ini, dan nozzle wiper juga diletakkan rapi, tidak keluar, tidak menonjol. Jadi pandangan dari dalam itu tidak akan terkena di bagian nozzle wiper. Jadi rapi. Nah, kemudian di sini juga ada dua buah garis ya di bagian kap mesinnya, garis 1, garis 2. Dengan warna black matte ini jauh terkesan lebih elegan banget ya. Elegannya ada, cuman yang lebih kentara banget adalah dari segi gagahnya. Ini gagah banget loh. Dari depan ini secara garis besar seperti ini. Looknya benar-benar gagah banget. Di samping ini yang terkesan banget tuh dari samping, bahkan seakan-akan kayak kelas di atasnya dia. Kayak misal kita lihat dari Palisade dari samping ya. Kurang lebih seperti itu. Dan detail dari bagian bawah sini kita juga bisa lihat ada lampu DRL yang disamarkan, dan ini adalah pertama kalinya yang istilahnya mungkin bahkan di dunia ya. Yang jelas adalah di Indonesia menggunakan model DRL yang disamakan, yang kalau kita lihat adalah menjadi sebuah grill kesatuan di bagian sini. Dan DRL-nya terdiri dari 3 buah di bagian sini, sangat cukup besar. Nah, di sini juga warna grillnya dibuatnya adalah warna kayak model warna matte semuanya ya. Sampai di bagian logonya juga ini modelnya adalah dark chrome. Ini sebenarnya chrome tapi berupa yang istilahnya gelap juga di bagian sini. Jadi ini kesannya benar-benar dipadukan dengan warna bodinya semua menjadi gagah banget ya. Kemudian di bagian detail lampunya juga di bagian sini, ini semuanya hitam semua, tidak ada aksen warna chrome di bagian sini. Sampai di bagian lampu, ini juga dalamnya dibuat warna hitam. Dengan detail perlampuannya sendiri, ini sebenarnya sudah LED semua di bagian lampu utamanya, LED reflektor, bagian dari jarak dekat maupun jarak jauh. Barulah di bagian bawah, memang di bagian lampu sini ya, ada di bagian bawah sini, ini masih bolam. Tapi ini hal yang sangat gampang lah, ketika kita mau mengganti LED tinggal digantikan aja. Hanya 1 unit ini aja kok, 1 buah maksud kami ya di bagian sini. Dan ini sudah LED semua. Tidak hanya itu juga, di beberapa lampu utamanya juga disematkan fitur otomatis. Misalkan posisi gelap berkendara maka dia akan nyala sendiri. Dan ketika mungkin di malam hari di depan itu tidak ada pengguna, maka secara otomatis juga lampu yang di bagian sini akan menjadikan lampu jauh secara otomatis. Nah, detail lagi di bagian bawahnya tersematkan juga nih. Ada di sini ya, kalau kita perhatikan ada grillnya juga di bagian bawah. Ini aksanya warnanya dope semua atau black matte tadi. Ya, kalau bahasa kita paling gampang adalah hitam dope. Walaupun memang semuanya itu tidak hitam dope, ada beberapa yang istilahnya part-part glossy di bagian sini. Ini kalau kita lihat ya, ada glossy warna di bagian sini. Sebelumnya memang ada warna merah juga, tapi kalau ini adalah karena special color, itunya adalah warna hitam full. Maka di sini juga dibuat warna hitam, dan di sini juga ada warna yang glossy di bagian sini. Nah, untuk dari samping ini dope semuanya. Dope semuanya di bagian di sininya kalau kita lihat ya. Ini dope semua, sampai di body kit samping juga ini menjadi dope semua, kecuali di bagian bawah ini barulah warna glossy. Nah, secara detail untuk kaki-kakinya di sini menggunakan ring yang sama, yaitu di ring 17 dengan detailnya 215 60 R17. Warnanya juga single tone, tapi ini justru lebih cakep karena memang menyesuaikan dari body yang dimiliki. Black matte ya, bukan dual tone, ini lebih cakep. Dan untuk palang sendiri sebenarnya basicnya adalah palang 5 yang dicabang kembali di bagian atasnya. Dan model yang tidak beraturan, tapi ini kesannya lebih keren banget lah ya. Dengan aksen warna hitam dope-nya di bagian body, kemudian di hitam matte di bagian sini. Hitam glossy maksud kami, ini lebih pas. Kalau ini dibuatnya warnanya juga dope, maka ini gampang mudah kotoran menempel. Karena dibuat glossy sebenarnya ada fungsional juga. Jadi supaya kotoran tidak mudah menempel dan gampang dibersihkan. Pengereman depan sudah pasti cakram, di bagian belakang juga pun sama. Sudah cakram semua. Dengan di kelasnya dia, rivalnya dia rata-rata bahkan mungkin masih ada juga yang beberapa tromol. Dan ini benar-benar sudah cakram semua pengereman. Jadi tingkat keamanan daripada pengereman sudah tidak ada duanya. Nah, dari samping sini kalau kita perhatikan ya, dari tampak samping maksud kami, di sini juga di handle pintunya dibuat warna hitam, tapi hitamnya adalah hitam glossy. Dan kalau kita lihat detail di sini sebenarnya ada beberapa percikan kayak hitam metalik di bagian sini. Di sini juga ada garisan. Jadi tidak hanya polos di samping itu, ada tetap garis di bagian sini, kemudian di bagian sini juga ada garisnya. Untuk spion sendiri dibuat warnanya glossy dan disematkan juga sudah pasti ada lampu LED di bagian lampu sen. Nah, dari samping di sini pilarnya semuanya sudah di blackout dengan aksen pilarnya ini adalah dope. Kemudian di beberapa part itu dibuat glossy. Glossy-nya di metalik ya, tetap ada percikan di bagian sini, ini juga sama.
Pilarnya ini juga dibuat warna glossy semuanya, jadi menjadi satu kesatuan. Kacanya seakan-akan menjadi lebar banget ya. Dan di sini juga frame daripada pintunya ini benar-benar tipis ya, tipis. Jadi benar-benar kalau kita masuk ke dalam bisa kita perhatikan ya, sangat leluasa kita memandang keluar. Ini benar-benar tipis dibuat framenya. Dan secara detail daripada door trimnya dari sisi passenger ya, kita perhatikan dulu. Yang pertama di sini yang benar-benar kita yang awalnya itu langsung adalah ke arah bawah. Di sini ada, kalau kita lihat ya, ada kereta logonya logo Alfa. Ini special edition dengan tipe Alfa ini, yang artinya special color dapat. Kemudian special editionnya adalah model Alfa yang ini kalau kita lihat ya, tuh langsung dipancarkan dari arah bawah sini. Ini justru biasanya terdapat di mobil-mobil yang premium atau yang jauh lebih mahal budgetnya ketika Anda membandingkan dengan kereta ini. Ini sudah ada disematkan di kereta Alfa ini. Dan speaker Bose juga ini juga sama, jarang banget di beberapa unit dengan komputernya ada. Ini sudah ada Bose dan bahkan ini sampai di baris belakang juga menggunakan speaker Bose semuanya. Nah, untuk di bagian door trimnya di sini yang paling utama adalah di bagian sini yang bersentuhan dengan siku Anda, ini sudah soft touch di bagian sini. Kalau untuk bagian atas tidak penting karena yang soft touch itu harusnya di bagian siku. Ada dua cup holder di bagian sini. Cup holder sebenarnya yang paling besar di sini, tapi ini masih bisa buat cup holder juga dan masih juga penyimpanan di bagian sini. Lalu di sini juga di beberapa ini ya, aksennya dibuatnya memang tidak polos. Jadi ada beberapa kayak model garis-garis atau beberapa model bentuk seperti ini, ornamen ini, supaya memang tidak model licin juga di bagian sini ya. Kalau dibuat yang istilahnya polos, maka ini juga licin, dan tentunya dibuat seperti ini juga ada daya kekuatannya juga. Handle-nya aksennya warna silver, dan di sini juga disematkan masih ada di sini ya. Kalau kita lihat di sini masih ada tambahan lagi, yaitu tweeternya di bagian sini. Dan tidak lupa juga ada subwoofer di bagian tengah nih, yang cukup besar subwoofer di bagian sini. Nah, kemudian di sini yang paling utama lagi adalah fitur keselamatannya. Tidak hanya airbag dari sisi yang istilahnya yang paling sering adalah kalau kita lihat ya di bagian setir, di bagian sini juga mendapatkan airbag. Kemudian di yang bagian ini adalah di belakang radar. Ini sudah kita tahu bersama ya bahwa radar ini secara garis besarnya adalah fitur safety yang dimiliki dari Hyundai SmartSense dan jarang juga dimiliki dari beberapa kompetitornya. Yang utamanya di sini adalah teknologi BlueLink yang sudah disematkan. Ada lampu dua, lampu baca, ini sudah LED semuanya. Di bagian sini ada teknologi BlueLink dan SOS. Dan ini juga sangat jarang di komputer lain ya. Sudah ada di bagian sini. Kemudian ini ada dua mic ya di bagian sini. Dan kemudian di sini yang utama lagi, kalau kita lihat nih, wow, panoramic sunroof. Ini sampai di baris belakang sana ya, tuh masih bisa. Bukan hanya sunroof biasa, tapi adalah kategorinya di panoramic sunroof. Nah, kemudian detail lain di bagian atasnya kalau kita lihat ya, dari sun visor-nya di sini ada kacanya bagian driver. Di bagian sini ya, ada kacanya. Kacanya cukup gede, tidak hanya kecil ya. Ini benar-benar gede. Kemudian di bagian sisi passenger juga di sini kita lihat ya. Dan tentunya ini kacanya bisa ditutup ya, ternyata bisa ditutup, dibuka seperti ini. Sangat cukup lebar dan gede. Pegangan tangan sudah pasti retract di bagian sini. Nah, untuk dari si driver memang itu tidak penting kalau ada, karena driver itu lebih baiknya dia pegangan di bagian setirnya. Nah, secara dari garis besarnya kita lihat juga nih. Ternyata ada ambient light-nya ya, di bagian sini ada ambient light. Warna biru di bagian sini, kemudian ambient light juga masih tembus di bagian sini juga. Di tempat cup holder ya. Tuh bawa ambient light sini warna biru. Nah, detail lain bagian passenger nih. Passenger kalau kita duduk seperti ini sangat nyaman. Tidak hanya di bagian driver, passenger juga memiliki ventilated seat yang istilahnya di sini bisa terdinginkan ketika Anda duduk di bagian sini. Yang tidak tertinggal lagi adalah daripada ini dia. Joknya ini benar-benar sudah full kulit. Sampai di baris belakang sana ini full kulit semuanya. Joknya full kulit dengan ada logo Alfa. Karena dia adalah bisa dikatakan adalah special edition ya, ini logo Alfa di bagian sini. Kemudian di sini juga disematkan airbag dengan adanya di sini adalah jahitan dengan aksen warna merah sampai dengan logo Alfa tadi. Semua ya di bagian sini juga sama. Kalau kita duduk kategorinya nyaman ya, bisa naik turun walaupun menggunakan mode manual, ini sudah jauh lebih cukup ya. Dan kalau kita sebagai seorang driver juga pasti sama mendapatkan ventilated seat. Dan tidak terlepas lagi kalau kita lihat di bagian sini head unitnya cukup besar. Head unit cukup besar, kita bisa perhatikan di sini. Yang paling terpenting daripada head unit ini adalah menu-menu yang paling sangat berguna ya kita pakai ya. Yang sangat berguna yang paling pertama itu adalah kalau kita perhatikan di sini ya, teknologi BlueLink. Kemudian di sini juga ada kiblat.
Kiblat ini sangat jarang. Yang paling pertama menggunakannya bahkan bisa dikatakan adalah Hyundai yang pertama kali menggunakan mode kiblat seperti ini. Ini sangat memudahkan sekali ya ibaratnya untuk orang yang beribadah. Nah, kemudian ada beberapa lagi fitur di sini, ada proyeksi ponsel, kemudian ada pengaturan, mode valet, media. Kemudian di sini ada mode sistem, notifikasi dan lain sebagainya. Lebih jelasnya Anda bisa otak-atik di bagian sini ketika Anda menginginkan unit ini atau langsung ke dealer, bisa memperhatikan langsung, memperagakan. Dan sisi lain untuk tombol yang paling terpenting, ada beberapa tombol yang sangat istilahnya kalau kami suka yang fisik seperti ini. Untuk mencet track, kemudian setup, ini bagus yang model seperti ini ya. Ada media juga ada. Karena pada saat berkendara, kalau kita lihat touchscreen semuanya itu agak yang istilahnya riskan ya, terhadap pandangan langsung ke sini. Jadi kalau ada tombol yang fisik seperti ini kami lebih suka. Fungsionalnya dapat, kemudian istilahnya safety-nya juga dapat. Nah, ini untuk mengecilkan maupun membesarkan. Di sini juga ada enternya, dan tombol-tombol fisik ini intinya untuk di head unit. Di bagian bawahnya juga ada beberapa lagi tombol. Yang terutama di sini ada hazard. Model hazardnya berkedip sedikit ya. Itu ada berkedip pada saat dinyalakan, warnanya aksen warna merah. Dan di sini sudah pasti untuk AC-nya sendiri sudah auto. AC auto bagian sini ya. Itu AC autonya, dan arah semburannya juga kalau kita perhatikan bisa diatur sesuai dengan keinginan Anda. Defogger juga ada di bagian depan ini. Defogger atau pemanas ya, pemanas di bagian depan ada, di bagian belakang juga ada. Ini arahnya, dan di bagian lagi detail bawahnya nih sudah ada pengecasannya menggunakan USB. Tidak ketinggalan pula berbicara masalah pengecasan, juga disematkan di sini ada wireless charging. Ini juga di bagian wireless charging juga disematkan, kalau kita lihat ya detail di sini. Ini model rubber, jadi supaya handphone Anda itu tidak bergeser kanan maupun kiri. Nah, untuk transmisinya secara detail lagi di sini benar-benar solid banget ya, material yang dipakai solid. Kemudian di sini ada lapisan kulitnya juga sebagai penutupnya. Jahitannya aksennya warna merah, jadi dia matching di bagian sini nih. Kursi ini matching dengan jahitan ini. Di sini juga ada ventilasi seat tadi. Ventilasi seat ini di bagian passenger, ini bagian driver. Ada di bagian sini. Nah, ini juga ada. Ketika kita pencet seperti ini, tombol ini adalah mengarahkan kita ke lampu belakang parkir ya. Atau bukan lampu belakang, maksud kami adalah kamera belakang di bagian sini. Dan ini sudah pastinya menggunakan garis, jadi aman ketika Anda belok kanan kiri ada garis pandunya. Detail lagi di bagian sini ada mode berkendaranya, ada drive mode yang kita bisa lihat di bagian sini. Lalu kita perhatikan juga di bagian sana ya, instrumen clusternya, maka akan berubah modenya sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada modenya, ada sport, manual, eco. Nah, ada pilihannya ya, jadi mode berkendara. Secara garis besarnya instrumen cluster sudah modenya adalah digital semuanya ya, full digital, baik kilometer di bagian kiri, kemudian RPM juga di bagian kanan, dan kita lihat juga ada beberapa notifikasi, misalkan di sini lampu hajat maupun sen. Kemudian untuk yang istilahnya di sini adalah passenger ya, atau sabuk pengaman, baterai, semuanya sudah yang modenya kalau kita lihat adalah sudah full digital. Dan di sini juga tidak tertinggal ya, ada fitur keselamatan yang kita bisa perhatikan. Di sini ada bantuan pengemudi. Ini juga kita bisa set sedemikian rupa menggunakan tombol yang ada di bagian sini. Apa aja dalamnya, menunya kita bisa perhatikan ya, satu persatu. Di sini kita bisa lihat ya, ada volume peringatan, kemudian drive attention warning, driving safety, parking safety, banyak sekali yang lainnya. Artinya inilah secara garis besarnya adalah fitur keselamatan yang Anda bisa atur sedemikian rupa di bagian ini menggunakan tombol fisik yang ada di bagian setir ini. Dan di bagian setir ini juga kalau kita lihat ya, sudah cruise control yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada yang istilahnya mengemudi secara semi otonom, jadi artinya kayak model robot seperti itu. Tapi memang dianjurkan pada jalan yang istilahnya jalan tol dan kondisinya itu yang bukan di jalan umum. Untuk yang hobi mengendara secara manual dengan transmisi, ini sebenarnya adalah matic ya, tapi juga disematkan mode kayak model manual. Anda bisa gunakan pedal shift yang ada di bagian kanan untuk menaikkan, yang ada logo plus, kemudian di bagian kiri yang ada logo min seperti ini. Dan di bagian kiri juga disematkan ini ada perwiperan yang tentunya ada intermittent. Anda bisa atur sesuka mungkin interval daripada pergerakan cepat lambatnya itu di bagian sini. Dan di bagian kanan kalau kita lihat switchnya adalah sudah auto ya, di bagian perlampuan ini sudah auto di bagian sini. Nah, dan banyak sekali tombol-tombol yang intinya fungsionalnya adalah bisa menggerakkan daripada instrument cluster. Dan unit itu tombolnya ada di bagian sini yang kombinasi, ada touchscreen, ada juga istilahnya yang tombolnya maksud kami adalah tombol fisik. Untuk detail lainnya di bagian sini sudah menggunakan parking brake yang sudah elektrik, disematkan pula ada auto hold. Dan di sini sebenarnya di bagian transmisi ketika Anda menggunakan mode manual ini sudah bisa di 8 percepatan dengan menggunakan tuas pedal shift di bagian setir ini kanan maupun kiri untuk menaikkan maupun menurunkan. Jadi bisa menggunakan mode manual sampai di 8 percepatan. Armrest juga disematkan di bagian sini. Ketika kita buka armrest juga ada ruang penyimpanan di bagian sini. Lumayan cukup besar. Jadi secara garis besarnya dengan model terbaru warnanya adalah warna full black.
dengan banyak beberapa fitur ya, yang tentunya adalah fitur keselamatan itu paling diutamakan di Hyundai. Di bagian spion tengahnya ini modenya adalah mode manual, artinya juga salah satu sudah daripada yang model fix ini jauh lebih baik. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang, ini juga pastinya tidak kalah juga adalah fitur selamatannya airbag. Airbag yang sudah kita jelaskan di beberapa tempat, totalnya ada 6 airbag, sampai di bagian sini juga ada, dan bahkan di pilar ini juga masih menggunakan airbag juga nih. Jadi fitur keselamatan sudah tidak diragukan selain daripada Blue Link yang Anda bisa akses di smartphone Anda. Ketika duduk di baris belakang sebagai seorang penumpang dengan tinggi di 166 cm, beliau adalah bukan, ya istilahnya bukan yang biasa-biasa, artinya bukan sales, beliau adalah instruktur di salah satu Hyundai Banjarmasin Kalimantan Selatan. Karena memang main dealer di Banjarmasin hanya satu aja, dan ini adalah tempatnya. Dengan tinggi beliau di 166 cm, dengan posisi duduknya ya, tuh masih menopang dengan baik. Kemudian di sini kartu kita dari legroomnya juga masih menyisakan ruang yang sangat cukup lega. Dengan tinggi di bagian depan sudah kita setting dengan sama ya di 166 cm. Headrest yang paling utama sudah ada juga. Headrest ini yang paling penting nih. Jadi ketika duduk sangat nyaman dan aman. Kemudian juga dilengkapi pastinya ada safety belt. Safety belt ini tidak hanya di baris yang paling ujung. Artinya disematkan ada 3 titik. Artinya secara garis besarnya terakomodasi 3 orang penumpang sebenarnya masih bisa. Karena memang tersematkan 3 buah safety belt dan 3 buah headrest juga. Artinya 3 penumpang ini masih cukup layak ya. Dan kemudian di samping itu pula di bagian tengah kalau tidak ada penumpang ini juga kita bisa gunakan sebagai armrest juga. Armrestnya sangat cukup lebar ya. Ada lagi 2 buah cup holder disematkan di bagian tengah. Jadi kalau 2 orang ini pas 2 cup holder. Ini juga tidak hanya yang istilahnya cup holder lembek ya. Ini benar-benar kokoh ya. Ini kokoh dan untuk menariknya juga sangat mudah karena memang ada tuas untuk bagian penarikannya. Nah, kemudian detail lagi di bagian tengah itu juga disematkan ada beberapa ya. Di antaranya detailnya ada USB-nya. Sudah USB, kemudian ada ventilasi buat AC-nya. Ada penyimpanan juga di bagian tengah, ini bisa buat ngecas lah. Kalau Anda mungkin sebagai penumpang belakang, maka bisa taruh HP di bagian situ untuk pengecasan. Dan ini juga ada fitur yang sangat ini mungkin belum banyak ya. Fitur ini adalah air purifier. Yes. Air purifier di bagian sini dengan modelnya adalah digital ya. Iya. Model digital, tinggal ditekan untuk penyesuaian. Misalkan mau kecepatan seperti apa, speednya Anda bisa diatur di bagian situ. Tentunya di bagian bawahnya juga ada ambient light. Ada ambient light dengan aksesnya warna biru. Nah di sini juga di bagian kursi belakang juga disematkan ada kantong juga ya, atau nah kalau seat back pocket ya, seat back pocket atau kantong di bagian sini. Dan tidak hanya ini, selain kanan kiri pun sama ya, kanan kiri juga mendapatkan kantong. Nah untuk detail di bagian atas pegangan tangannya sudah retract loh, pegangan tangan retract, jadi langsung kembali sendiri. Ditambah lagi juga ada lampu baca lah di bagian ujung dan tentunya sudah LED. Nah secara garis besarnya duduk di bagian belakang ini benar-benar sangat cukup lega, cukup luas, dan beberapa fitur safety juga Anda bisa dapatkan. Nah fitur kenyamanan juga sama. Fitur kenyamanan ya, ditambahkan lagi dari fitur safety-nya itu dari segi safety belt-nya ini benar-benar sudah yang modelnya adalah model yang bukan fix ya. Dari segi safety belt-nya bisa dinaik turunkan. Dan ditambah lagi fitur kenyamanannya apa, yaitu kita bisa perhatikan dari speakernya sudah menggunakan Bose. Jadi ketika Anda duduk di bagian belakang, duduk dengan nyaman, dengan santai, mendengarkan suara, Anda bisa perhatikan di sini ada speaker Bose yang disematkan di bagian belakang. Jadi semuanya ini mendapatkan speaker Bose. Sedangkan dari tampak belakang kalau kita perhatikan, wow, ini lampunya benar-benar lampu yang artinya memiliki identitas banget. Ketika di jalanan, ini sudah pasti tahu, ini kereta gitu ya. Karena memang benar-benar dia tidak banyak di jalanan yang memiliki model independenan daripada segi desainnya. Kereta lah salah satunya yang memiliki desain yang sangat unik kalau menurut kami. Tampilannya sangat gahar dengan aksen warna hitamnya tadi, full black semua di bagian belakangnya. Sampai di bagian logonya pun di sini kalau kita lihat ada dark chrome. Ini juga dark chrome sampai dengan tulisan kereta juga sama. Di sini tempat platnya di bagian sini. Nah, secara garis besar ketika lampu utama dinyalakan maka akan menjadi seperti ini, dan ketika lampu rem diinjak, pedal rem diinjak, maka lampu akan menyala di bagian sini yang sudah LED tentunya. Model ada kalau kita lihat ya, ada beberapa garis ya. Sampai di bagian atas Heckman stop lamp ketika di rem diinjak, maka kita perhatikan di bagian sini juga nyala. Ini sudah LED semua nih, panjang ya, bahkan Heckman stop lampnya ini panjang banget. Dan tentunya juga defogger ada di bagian belakang. Sampai di bagian sini tentunya juga wiper belakangnya modelnya adalah hybrid pula. Dan lampu sen ketika dinyalakan itu lampu sen menyalanya di bagian sini maksud kami ya. Lampu mundur itu disematkan di bagian bawah sini. Dan secara garis besarnya dari segi perlampuan belakang yang masih bolam hanya di lampu sen, lampu mundur sama lampu plat. Tapi itu hal yang istilahnya minoring banget, gampang banget tinggal diganti dengan LED. Nah bagian belakangnya kalau kita lihat detail ini tidak polos ya, karena banyak sekali garis-garis tegas. Dari sini garis tegas,
Ini garis tegas, kemudian di bagian bawah juga ini banyak model bertumbuk-tumbuk daripada bumper belakangnya yang menjadikannya dia ini benar-benar kesannya itu gagah banget. Dan tidak hanya itu, secara durability, wow, ini benar-benar kokoh banget loh. Kokoh banget sampai dengan detail di bagian sini juga sama nih. Ada beberapa detail kayak model garis-garis seperti ini ya. Ada model bolong-bolong seperti ini walaupun memang tidak tembus, tapi ini menjadikan lebih durability-nya lebih kokoh banget. Di sini juga ada aksennya adalah glossy. Jadi dipadukan secara garis besarnya adalah hitam semuanya atau hitam dop. Ada 3 sensor parkir juga ada di bagian sini, warna body 1, 2, 3. Dan ketika kita buka, di sini adalah menggunakan tombol elektris. Secara bagasinya kalau kita buka dengan tombol elektris tadi, di sini kalau kita lihat ya, dengan tinggi di 166, kemudian beratnya di 84, ini masih bisa masuk. Bahkan kalau masuk ke dalamnya sebenarnya masih bisa banget. Artinya, nah seperti ini ya. Artinya luas bagasinya ini cukup luas. Kategori cukup luas, bisa menampung galon juga masih banyak. Orang bisa nyulik orang juga. Nyulik orang juga bisa. Dan beberapa mungkin barang bawaan sudah pasti tentunya terakomodasi dengan baik. Di samping itu pula ada kalau kita lihat di sini juga sudah menggunakan top center Isofix ya. Di kedua belah kursinya. Dengan pelipatannya di 60-40 di bagian sini. Coba kita lipat di bagian sini ya. Nah, ini masuk dalam kategori walaupun tidak rata rantai 100%, tapi masih dalam terakomodasi dengan baik ketika Anda membawa barang yang panjang. Kemudian di sini masih ada penumpang, ini masih bisa. Jadi bisa opsional lah sesuka hati Anda. Nah, detail lainnya juga disematkan ada subwoofer di bagian sini. Bose pula ya di bagian sini nih. Ada subwoofer Bose, kemudian di bagian sini juga kalau kita lihat ya, ada tambah lagi satu buah power outlet nih, 12 volt 180 watt. Ada juga lampu kabinnya, walaupun masih bolam, tapi ini sudah jauh lebih cukup. Karena tidak semuanya memiliki lampu bagasi di bagian sini. Jadi ketika dibuka maka otomatis menyala. Dan detail lainnya di bagian bawah sini, kalau kita buka ya, ban serep ada. Ban serepnya sendiri, walaupun dia masih pel kaleng, tapi tentunya sudah mendapatkan ban serep yang tentunya juga dengan seukuran dia, bukan yang spare tire yang kecil. Ini benar-benar gede. Dan di sini juga masih ada beberapa celah ketika Anda mungkin menyimpan benda apapun. Mungkin barang belanjaan yang ketika ditaruh di atas itu agak basah, bisa taruh di bawah sini. Karena ini benar-benar masih luas, ban serep dengan model bulat seperti ini. Kanan kirinya masih banget nih, banyak ya. Artinya bisa ditaruh seperti ini, contohnya seperti ini. Bisa kita taruh seperti ini masih benar-benar luas banget. Dan tercover juga dengan rapi ya. Artinya kalau kita tutup seperti ini masih kuat karena tadi sudah dipraktekkan dengan duduk di bagian atas. Dengan detail kalau kita lihat ya, ini modelnya seperti ini. Jadi benar-benar memang didesain rapi yang paling utama, dan yang keduanya masih bisa menopang sebagai kekuatan ya. Makanya untuk yang istilahnya benda-benda berat sebenarnya masih bisa ditaruh di atas ini atau disimpan di bagian lubang yang masih celah tadi. Nah, secara garis besarnya dengan adanya unit kereta tipe Alpha yang artinya Black Edition atau Black Matte Special Edition ini semakin menambah variatif daripada Hyundai Creta. Jadi ini menjadikan salah satu opsional ketika Anda menyukai atau menginginkan unit dengan model warna Black Matte seperti ini, Anda bisa dapatkan di Hyundai yang tentunya adalah Hyundai Creta Limited Edition. Nah, ketika Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Hyundai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah dan bermanfaatnya di video ini. Sampai ketemu waktu, salam Erka Group.